Film-film ada yang ceritanya terilhami dari hal sesimpel khayalan masa kecil, berita di koran, peristiwa di buku sejarah, atau malah dari wahana mainan di taman hiburan. Nah, untuk yang satu ini, memang sepertinya Disney adalah pelopornya. Dimulai dari Tower of Terror yang jadi film untuk televisi, hingga ke raksasa box office yang beranak pinak menjadi franchise film tersendiri yaitu Pirates of Caribbean. Kali ini giliran Jungle Cruise yang dijadikan film. Petualangan perahu di sungai Amazon itu kini bisa kita nikmati keseruannya di layar lebar atau di layar laptop. Aku belum pernah ke Disneyland, aku nggak tahu wahana ini lebih seru atau enggak daripada rumah boneka. Tapi none of those matters, karena sutradara Jaume Collet-Serra berhasil menghadirkan film ini layaknya wahana super seru tersendiri. Meskipun memang setelah berakhir aku tahu bahwa film ini adalah wahana yang hanya mau aku naiki satu kali saja. Aku menikmati banget 1 jam pertama dari film ini. Setupnya dilakukan dengan baik, tidak berat oleh eksposisi. Cerita di paruh pertama dari 2 jam ini berjalan simpel. Tahunnya tahun 1916, saat dunia itu masih percaya pada yang namanya legenda dan kutukan. Salah satu legenda yang tersohor adalah bahwa ada pohon yang daun-daunnya berkhasiat menyembuhkan semua penyakit yang tumbuh di Brazil. Nah, berbekal peta dan batu misterius berbentuk kepala anak panah yang ia curi, Lily, seorang saintis feminis yang udah kayak Indiana Jones seperti cewek, bertekad untuk menyusuri legenda tersebut. Bertekad membawa pulang daun-daun ajaib itu demi kemajuan ilmu kesehatan. Nah, Lily bersama adik cowoknya yang rempong menyewa kapal dan jasa pemandu turis handal bernama bernama Frank. Bersama-sama mereka bertualang mengarungi sungai yang penuh bahaya dan penuh keajaiban. Dengan kapal selam Jerman dari Pangeran Joachim yang licik mengekor di belakang mereka, berusaha merebut legenda itu dengan cara apapun. Simple. Dari setupnya nggak susah untuk kita membayangkan bahwa ini adalah cerita petualangan, cerita rebut-rebutan harta karun yang bakal seru. Tapi harta karun diperebutkan dengan mati-matian di sini tuh bukan emas, melainkan daun penyembuh. Dari ini, film seperti mengatakan kepada kita bahwa perjuangan mencapai pengetahuan dan kesehatan itu, ya memang harus segigih itu. Karena memang hal tersebutlah yang paling penting, yang lebih penting daripada sekedar kekayaan. Nah, kesimpulan cerita film ini memang diimbangi oleh karakter-karakter yang colorful. Beberapa karakterisasinya memang ternyata nggak lebih tebal daripada kertas. Namun, nggak berarti itu semua nggak fun. Karena film ini tahu mereka tuh sedang megang tiket untuk membawa kita bersenang-senang. Dan tiket itu adalah berupa aktor-aktor yang paham bahwa sudah jadi tugas mereka lah untuk membuat peran apapun yang diberikan menjadi sebuah emas. Emily Blunt di sini dia meranin Lily yang berkemauan keras, capable, berani, dan sangat cerdas untuk mendapatkan apa yang ia mau. Kualitas karakternya tersebut tidak lama-lama disimpan oleh film. Pada adegan awal saat dia mencuri batu anak panah itu aja, kita sudah diperlihatkan betapa seru dan betapa resourcefulnya karakter ini. Sampai-sampai film menggunakan berbagai macam trik dari film-film lain seperti film Indiana Jones untuk dilakukan oleh Lily di film ini. Deja vu nggak sih ngelihat adegan Lily yang menyamarkan suara berisiknya saat membobol kotak dengan suara pekerja museum yang lagi kerja gitu. Nah, film juga nggak membuang waktu untuk mencuatkan bahwa protagonis ceweknya ini benar-benar sebagai makhluk yang progresif dibandingkan dengan dunia di sekitarnya. Sementara juga menggali komedi dari kontrasnya Lily dengan karakter adiknya yaitu Mark Gregor yang diperankan dengan konyol namun simpatik oleh Jack Whitehall. Hati pada film ini dibebankan kepada Lily dan Frank. Emily Blunt dan Dwayne Johnson diberikan ruang oleh naskah untuk mengembangkan sisi komedi dan juga dari sisi manis as in a couple di balik petualangan kocak mereka. Chemistry mereka mungkin memang nggak kena banget gitu. Tapi Blunt dan Johnson benar-benar hebat dalam menghidupkan suasana. Johnson actually dapat tantangan dengan range yang lebih luas. Kita nggak hanya melihatnya sebagai seorang jagoan, sebagai seorang penakluk macan tutul, penjinak sungai, penendang bokong, yang juga sayang sama perahu, tapi juga dia adalah seorang pemandu yang yang tukang scam gitu. Dia nge-scam turis dengan bahaya-bahaya palsu, lalu menghibur mereka dengan lelucon bapak-bapak.
yang dimainkan dengan tetap penuh karisma seperti yang hanya bisa dilakukan oleh The Rock. Jadi karakter The Rock-nya aja udah benar-benar padat. Semua aktor di sini tampak senang-senang. Tapi sepertinya yang paling bergembira adalah si Jesse Plemons yang kebagian meranin parodi yang sangat komikal dari tokoh jenderal beneran. Plemons bermain dengan aksen, gestur, dan dialog-dialog yang ia bawa dengan begitu over the top. Dan dia berhasil memainkannya, he made it work. Karakternya bikin gentar tapi juga bikin lucu gitu. Nah, 3 elemen utama yang super seru tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat Jungle Cruise jadi ride both sebagai wahana maupun perjalanan yang super menghibur. Malangnya, film ini seperti juga film-film hiburan belakangan ini merasa itu semua tuh belum cukup. Merasa mereka perlu untuk membuat cerita yang rumit, yang penuh kelokan kayak sungai-sungai deras di Amazon. Nah, karena setelah pertengahan, Jungle Cruise tahu-tahu bermanuver dengan banyak sekali plot-plot kejutan yang bukan saja tidak perlu, tapi juga malah membuat ceritanya jadi bego. Bayangkan ada makhluk undead, ya kan? Yang justru malah heran sama perempuan pakai celana. I mean like, yang paling aneh itu kalian gitu, kalian makhluk undead, kenapa malah heboh sama perempuan pakai celana? Nah, jadi baru-baru ini aku juga dengar bahwa masih banyak penonton yang nggak paham apa itu twist atau apa itu reveal. Nah, mari aku beritahu sedikit tentang twist dan reveal. Jadi, semua twist adalah reveal, sementara tidak semua revealing itu adalah twist. Nah, sebagai contohnya, kita bisa langsung lihat di film ini. Ketika film mengungkap bahwa prajurit masa lampau dalam legenda ternyata masih hidup dan mengejar Lily dan kawan-kawan, nah itu adalah plot reveal. Karena informasi tadi itu berfungsinya sebagai penambah tantangan, sebagai rintangan yang harus dikalahkan. Step yang mengangkat suspense. Kan dari yang tadinya hanya musuhnya cuma satu, kemudian ternyata ada musuh baru dan lebih sulit dikalahkan gitu kan. Sehingga ceritanya itu jadi semakin seru karena pengungkapan tadi itulah revealing. Ya, secara teori sih mestinya memang jadi lebih seru. Meskipun pada eksekusinya sebenarnya nggak begitu mulus. Karena permainan efek CGI pada film itu nggak konsisten. Sedangkan yang namanya twist, itu adalah ketika film mengungkap siapa sebenarnya si Frank. Nah, kenapa dibilang twist? Karena informasi tersebut mengubah haluan film, membuat kita memandang kembali ke belakang, melihatnya dengan cara baru, sesuai dengan yang diungkap oleh film tersebut. Dan pada Frank ini, twistnya itu bukanlah twist yang baik, ataupun bukan twist yang bagus. Karena identitas asli si Frank mengubah begitu banyak, dan perubahannya itu nggak ke arah yang positif. Pertama, karakter Franknya sendiri jadi nggak make sense jika kita melihatnya kembali ke motivasi di awal cerita. Kedua, mematikan stake. Percuma kalau film ini punya rintangan dan bahaya yang banyak, tapi salah satu karakternya itu diungkap sebagai sesuatu yang sama dengan salah satu rintangan tersebut. Jadi Frank itu ternyata bukan sekedar cowok jagoan, dia punya keajaiban sendiri gitu. Ketiga, ini membuat hubungan Frank dan Lily jadi awkward. I mean, kalian kira gap Zara dengan Okin tuh jauh kan? Nah, tunggu aja sampai kalian lihat twist di Jungle Cruise ini. Dan ultimately, pengungkapan twist ini juga membuat karakter Lily jadi berubah juga. Jadi sebenarnya karakter Lily itu udah oke dibuat sebagai feminis yang lebih real, yang nggak selalu benar kayak protagonis cewek Disney yang agendais seperti biasa gitu. Si Lily memang dia juga menunjukkan dia tuh butuh cowok, dia butuh segala macam lah, dia tuh vulnerable secara wanita. Hanya saja di akhir film, Lily malah jadi flat out bucin. Lily membuat keputusan yang benar-benar menghancurkan karakter progresifnya. Jadi semoga ini gak terlalu spoiler. Jadi di akhir film itu, si Lily menggunakan benda yang tinggal satu-satunya, benda yang sudah susah payah ia dapatkan, untuk hal yang bukan niat dari perjalanannya di awal. Lily seperti menukar misi mulia untuk kesejahteraan orang banyak dengan kesempatan untuk bersatu lagi dengan orang yang ia kasihi. Aku nggak tahu lagi pesan seperti apa yang ingin disampaikan film ini kepada anak-anak perempuan saat menonton adegan tersebut. Nah, memang film lalu lantas berusaha mengurangi damage adegan tadi dengan membuat benda yang tadi satu-satunya itu ternyata bukan satu-satunya, ada lagi yang muncul. Tapi tetap saja, secara karakterisasi, pilihan tersebut sangat mengkhianati karakter Lily. Lagi pula kan sebenarnya bisa aja dibuat si Lily itu merelakan kepergian si kekasih. Tapi kemudian
dia dikasih reward kan, berupa ternyata benda itu ada lagi. Jadi dia mengambil kembali benda itu kali ini untuk diberikan kepada kekasihnya. Nah, menurutku dengan begitu bakal lebih dramatis. Dengan menjadikan benda itu sebagai reward dari perjuangan dan pengorbanan Lily, kan semuanya jadi terasa kuat gitu. Nggak kayak sebagai cara untuk mengurangi damage aja jadinya adegannya. Adegan tumbuh kembali benda-benda itu. Jadi by the time of credits roll, aku merasa film ini memang sebagai sebuah kekecewaan. Paruh pertamanya fun, menghibur, simple. Film ini bisa jadi gabungan film-film petualangan yang punya jiwa dan karakter sendiri berkat penampilan akting dan gaya berceritanya. Namun pada paruh berikutnya, mulailah nyala tuh semua mesin produk-produk Disney. Film ini jadi tampil sok heboh, ribet dengan begitu banyak reveal, dan akhirnya beneran karam oleh twist yang nggak perlu, melainkan hanya membuat film menjadi bego semuanya. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Jungle Cruise. That's all we have for now. Menurut kalian, mana yang paling berharga? Harta, kesehatan, atau pengetahuan? Sudahkah kalian menonton semua film Disney yang based on wahana hiburan? Mana film favorit kalian? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.